saya melihat dari video yang ditampilkan itu saat live itu, saya sangat melihat sekali mental dan psikisnya Pak Baidowi langsung kena. Dan lagi-lagi terjadi persekusian seperti itu. Saya menantang Polri. Polri bisa apa? Begini kan negara kita nih. Polri biar tahu. Ketika ada yang mengkritik, seorang Habib Bahar mengkritik, menggoblok-goblokkan seorang kiai. Ada orang yang suka dengan kiai itu, namanya Pak Baidowi. Nggak terima Gus Fuad Pleret itu digoblok-goblokkan sama Habib Bahar. Gara-gara membodoh-bodohkan Habib Bahar, akhirnya Mbah Baidowi dipersekusi, didatangi oleh orang-orang sekelompok yang mengaku organisasi keagamaan. Kalau cucu Nabi menggoblok-goblokkan kiai boleh. Kalau Pak Baidowi bukan cucu Nabi, maka nggak boleh membodoh-bodohkan Habib Bahar. Orang pribumi bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Batal puasanya. Pokoknya 24 jam saya tunggu untuk persekusi saya. 24 jam saya tunggu. Siapa yang menggerutuk saya? Karena saya juga mengkritik Habib Bahar. Malah saya katakan bocil. Bapak-bapak Polri saya tantang. Orang-orang pribumi juga saya tantang. Saya tantang kalian untuk bersatu. Polri juga saya tantang untuk menyelidiki itu kelompok-kelompok itu. Mau jadi apa negeri ini? Mau jadi apa negeri ini ketika ada aktivis-aktivis, orang yang kritis, mengkritik orang-orang seperti itu, yang mengujar kebencian, yang menularkan paham-paham radikalis, menyebarkan paham radikal, kelompok-kelompok Islam yang mengatasnamakan Islam tapi secara ekstrim, dikit-dikit Allahu Akbar, bereksekusi orang, dibiarkan begitu saja. Friends mengubari gayamu, gayamu cemen, gak berani ketemu saya. Kamu ketemu sama saya. Alamatnya Gus Arya jelas, tinggalnya jelas, tunggu Gus Arya dipersekusi, digeruduk. Saya nunggu digeruduk orang. Saya nunggu. Cangkemmu ora sapa-apa wae. Gayamu. Jangan sampai ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Habib, tapi membuat orang-orang ini terpapar paham-paham ekstremisme dan radikalisme. Dan sekarang sudah banyak. Kenapa nggak ekstrim? Mengkritik langsung didatangi orang. Grubyuk. Ekstrim nggak? Ekstrim kan? Yang dikritik Habib Bahar, yang mendatangi orang lain, pecinta-pecintanya menjadi radikal. Menjadi apa negara iki? Tak tantang pribumi wani apa ora? Wis. Dederan wae. Aku sing provokasi, aku sing bertanggung jawab.
Bapak-bapak Polri nggak bisa kan menyuarakan kayak seperti para aktivis media sosial? Seperti Wong Deso, Gus Baidowi yang kemarin digerebek, didatangin orang-orang FPI, suruh minta maaf, suruh hapus video. Itu namanya persekusi apa bukan? Bapak-bapak Polri nggak bisa kan menangkap kelompok-kelompok itu, bisa nggak? Nggak bisa, karena belum ada regulasi kan. Terus sarannya apa? Apakah mau dibiarkan? Apakah harus ada pembiaran dari kelompok-kelompok yang berpaham ekstrim ini? Saya biarkan? Apakah nunggu orang-orang pribumi ngajak perang? Ayo, tangkap aku Pak, tangkap. Aku provokasi Pak, tangkap. Bapak-bapak Polri, Pak bisa apa Pak? Nunggu konflik dulu Pak. Pak, ini pengikut-pengikut ini loh Pak, yang selalu menghujat, mengajak umat untuk membenci pemerintah. Ini yang kita hadapi, kelompok ekstrim loh Pak. Ini orang yang ngakunya cucu Nabi, mendoktrin umat atas nama umat untuk membenci seorang presiden, seorang pemimpin, untuk mengajak membenci umat, untuk membenci seorang rezim. Islam ajarannya nggak seperti itu. Tetapi kenapa mereka melakukan? Dan ini seperti ada pembiaran. Ini seperti ada pembiaran ini. Ini seperti ada pembiaran loh. Bapak-bapak Polri bisa apa? Kasat Intel Kebumen, mungkin kalau ada mendampingi kemarin kelompok-kelompok FPI yang gerebek Pak Baidowi, yang channelnya Wong Deso, masa bapak-bapak Polri nggak tahu itu? Dia dari kelompok mana? Yang dia begitu tegasnya ada seorang Habib, kalau nggak dihapus YouTube-nya, ada dari kandang jawara 400 orang siap meluncur. Apa menunggu saya mati? Apa menunggu pribumi perang dulu? Pemerintah kenapa nggak atur regulasinya bagi kelompok-kelompok ini? Kelompok-kelompok ekstrim ini kalau ada regulasinya bisa ditangkap satu-satu. Bapak polisi nggak bisa apa-apa kan? Nggak bisa tangkap kan? Karena apa? Nggak ada regulasinya kan? Mau sampai kapan? Astagfirullahaladzim. 24 jam ya? Tahu kan Arya tinggal di mana? Tahu? Persekusi Arya. Datangi Arya. Paksa Arya untuk minta maaf sama kalian. Saya tunggu. Negara harus peduli sama para aktivis-aktivis media sosial. Para aktivis media sosial harus dilindungi. Polri, TNI wajib melindungi para aktivis medsos yang sedang melakukan pencegahan. Ini tugas negara. Wabil khususnya Polri, BNPT, Baintelkam, Densus 88 wajib melindungi para aktivis-aktivis media sosial yang melakukan pencegahan-pencegahan terhadap kelompok-kelompok ekstremisme. Salah gak aku ngomong kayak ngono? Salah enggak? Polri wajib melindungi. Para konten-konten kreator, para aktivis medsos ini pengikutnya banyak Pak. Mempengaruhi Pak orang-orang yang sangat banyak sekali, bahkan sampai jutaan orang Pak. Berusaha untuk memberikan attack and counter. Berusaha untuk memberikan penyeimbangan dari narasi-narasi provokatif. Penyeimbangan daripada narasi-narasi yang memungkinkan besar potensinya bisa memunculkan kelompok-kelompok yang berpaham radikal. Ini menjadi kewajiban Polri.
Mereka para aktivis media sosial, Pak. Mereka para aktivis medsos yang berjuang, yang nggak memperdulikan keselamatannya, Pak. Termasuk Baidowi yang kemarin dipersekusi, didatangi oleh kelompok FPI, didampingi ada seorang Habib, hanya gara-gara apa, Pak? Mengkritik. Mengkritiknya seperti apa, Pak? Jadi begini, Pak, saya ceritain. Habib Bahar itu goblok-gobloki Gus Fuad Pleret. Sebagai pecinta Gus Fuad Pleret, namanya Pak Baidowi, akhirnya membodoh-bodohkan juga Habib Bahar. Lalu akhirnya pengikutnya Habib Bahar nggak terima, datangin Gus Baidowi. Akhirnya didatangi di rumahnya bareng-bareng. Dan ada, sepertinya ada beberapa kepolisian yang mengawal. Alasannya sih tabayun. Saya melihat dari gimmicknya, kena mental. Ustadz Baidowi kena mental. Dia nggak bisa apa-apa. Dia asli Banyuwangi yang tinggal di Kebumen, Pak. Ketakutan, Pak. Kagok kaku, Pak. Takut, perasaannya banyak sekali. Ketika didatangi dengan tukbar takbir. Padahal lu kritik, nggak ada penghinaan, mengkritik. Kasihan para aktivis media sosial sekarang. Sudah pada takut akhirnya. Aktivis-aktivis medsos sekarang takut sama ormas-ormas ekstrim, ormas-ormas Islam yang ngakunya cucu Nabi lagi, pengikutnya cucu Nabi. Sekarang aktivis medsos sudah mulai pada takut, Pak. Takut dipersekusi sama kayak si Baidowi. Sama, takut semua. Dan sekarang giliran saya menunggu 24 jam orang geruduk saya. Saya tunggu. Ya. Saya tunggu. Bawa orang-orang yang banyak sekalian, bawa datang ke tempat saya, persekusi saya, paksa saya untuk minta maaf. Saya tunggu. Saya tunggu, Pak. Ya. Mudah-mudahan ya, Bapak-bapak Polri peka akan ini semua. Paham kondisi yang saat ini dialami oleh para aktivis yang mau digembosin satu persatu, Pak. Ya. Ketika sudah nggak ada aktivis NKRI lagi, pemerintah akan dibentur-benturkan, negara akan dibentur-benturkan oleh agama, Pak. Teng modar. Menang mana agama dengan negara? Menang agama lah. Menang agama, Pak, doktrinnya, Pak. Saya tantang Bapak Polri sama orang-orang pribumi. Saya tantang. Berani nggak kamu seperti saya? Bapak Polri, saya tantang, Pak. Jaga para aktivis medsos. Pak, bonyok mereka bela-belain kalian, bela-belain negara. Kasihan, Pak. Mereka sedang melakukan bela negara tanpa disumpah dengan jabatan, tanpa disumpah dengan pangkat. Tidak ada sumpah-sumpahan, Pak. Sumpahnya lillahi ta'ala karena Allah. Sumpahnya lillahi ta'ala karena Allah. Seperti dawuhnya siapa, Pak? Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, Pak. Bela NKRI wajib, bela NKRI wajib, bela negara wajib. Bapak tahu nggak, Bapak-bapak polisi? Ketika kita bela negara, Pak, dibenturkan dengan kenapa nggak bela agama? Mutar, Pak. Ngate, Pak. Mereka, Pak, pembela agama, Pak. Mereka adalah pembela agama. Sedangkan kami, Pak, nggak pernah memunculkan bela agamanya, Pak. Yang kami munculkan adalah bela negara, Pak. Dari apa, Pak? Dari paham-paham teroris, dari paham-paham radikalis, dari paham-paham orang-orang intoleran, Pak. Tahu nggak, Pak, intoleran? Intoleran itu seperti ini, Pak. Ketika mereka melihat orang yang berbeda pandangan, Pak, halal darahnya, Pak. Bunuh bila perlu, Pak. Kayak Gus Pleret kemarin, Pak, itu. Tuh. Beda paham, Pak, makanya digerutuk, Pak. Mau dipukulin, Pak. Kalau nggak ada yang bisa, Pak, Kiai Fuad Pleret mati, Pak. Sekarang Pak Baidowi, Pak, yang di Kebumen, Pak, yang asli dari Banyuwangi, dia sebagai pendatang di Kebumen, Pak. Didatangin, Pak. Itu paham radikal, Pak. Berbeda pandangan, Pak. Jangankan beda pandangan, Pak. Beda agama, Pak. Kafir, Pak. Halal darahnya, Pak. Kotor.
Bapak polisi bisa ngomong kayak begini? Nggak bisa kan Pak? Repot nggak Pak? Kalau Bapak nggak bisa bilang kayak begini Pak, jaga para aktivis medsos. Jangan malah bela orang-orang ormas begajulan kayak begitu. Jangan bela-bela ormas bajingan itu. ...24 jam saya menunggu dipereksekusi, saya menunggu digeruduk oleh orang-orang yang ngakunya ormas begajulan itu. Saya tunggu Pak. Nanti Pak, kalau saya sudah dipereksekusi Pak, saya dipaksa minta maaf Pak, saya nggak akan minta maaf Pak. Biar saya dipukuli sampai mati Pak. Nanti Bapak polisi kalau sudah mati datang Pak. Nah, viral. Arya mati dibunuh gara-gara dia menghina cucu Nabi. Akhirnya digebukin sama pecinta-pecinta Nabi. Wah, enak, ngeri Pak. Ya, dan ini nanti jadikan kenangan-kenangan Pak. Oh, ternyata di Indonesia ada manusia yang kritis seperti Arya. Wong edan siap mati. Ada orang gila seperti saya. Ditunggu ya Pak. Ya. Jadi orang-orang pribumi juga saya tantang kalian. Mau sampai kapan? Kiai dan ulamamu dihina-hina. Kiai dan ulamamu dan guru-gurumu dianggap KW5. Seolah-olah seperti ini. Pendukung mereka adalah para habaib di sini. Kita orang-orang pecinta NKRI cuman para kiai dan ulama. Coba tanya tinggi yang mana? Tinggi yang ini dong. Habib cucu Nabi. Kita diajarkan kecintaan kita. Kita diajari untuk mencintai Ahlul Bait. Kita diajarkan oleh ulama dan kiai kita untuk mencintai para habaib. Tapi sayang, ketika kita sebagai orang Indonesia udah cinta sama habaib, ada orang yang memanfaatkan kecintaan itu. Ada yang menjelma sebagai habib yang kerjanya memprovokasi. Dan kami orang kritis melawan, mengkritik. Kalau nggak untung digerebek, dikeroyok. Nunggu sama dari. Assalamualaikum.